Mungkin ini hal yang lu sadarin atau nggak sadarin pas nonton suatu anime, tapi gue yakin lu pada pernah ngalamin hal serupa. Hal ini menyangkut opening sama ending suatu anime itu gimana. Yakin lu pada pernah nonton anime dan tahu anime itu entah dari openingnya atau endingnya sebelum nonton anime, karena ramai diomongin. Lo nonton openingnya kok bagus gitu, endingnya keren gitu, hype lah, visual sama animasinya keren gitu, ditambah lagunya enak buat didengar. Akhirnya lo coba buat nonton animenya gitu setelah lihat video opening atau endingnya, tapi ternyata habis nonton anime ya kok gak punya visual sama animasi yang wah, terus juga mungkin ceritanya gak memuaskan buat lu ngarep anime itu menawarkan hal yang bagus gitu karena lu ngeset ekspektasi dari opening sama ending yang lu lihat yang ramai dibicarakan, tapi pas lu nonton itu biasa aja. Tapi kenapa sih kadang itu kasus itu terjadi? Ini karena bisa aja ya opening sama ending anime itu dibuat itu punya jadwal produksi yang berbeda sendiri dibandingkan sama produksi utama yaitu animenya. Bisa jadi opening atau ending suatu anime itu ya staffnya lebih bebas gitu garapannya, terus deadline-nya lebih luas, dan juga bisa aja ngerekrut animatornya gila-gilaan buat garap opening anime, atau ya outsource ke studio lain dan staff produksi lain juga yang berbeda dari tim garap anime itu. Hasilnya bisa aja opening atau ending itu bisa jauh kelihatan lebih bagus daripada episode anime sendiri. Mungkin ibaratnya macam cutscene game sama bagian gameplaynya kali ya. Tapi ya sebenarnya di atas kertas ya make sense itu. Opening anime kan dipakai berulang kali, yang paling sedikit kalau buat anime satu Korea sekitar 12 episode lah. Jadi kudu all out gitu loh, kayak menjanjikan ngasih lihat apa yang bisa ditawarkan anime ini ke orang-orang kan. Mungkin contoh yang gua kepikiran adalah JoJo's Bizarre Adventure yang anime itu pakai opening 3D CGI. Yang berbeda sama anime yang animasi di anime itu ya pakai 2 dimensi. Opening JoJo yang 2 dimensi itu cuma part 4 sama part 5. Opening 3D CGI JoJo ini outsource ke studio lain yang emang spesialisasinya buat animasi 3D CGI. Dan kalau ending, contoh yang gua rasa salah satu yang paling gila adalah TV series Chainsaw Man yang itu sebuah episodenya punya ending masing-masing dan juga gaya animasi dan visualnya yang berbeda juga, dan banyak yang outsource ke studio lain, ke orang lain di jadwal produksi TV series tersebut. Tentu buat dua contoh ini, JoJo sama Chainsaw Man, gue rasa adalah skenario terbaik di mana opening sama endingnya outsource ke orang lain itu yang bukan dari bagian produksi utama. Cuman ya kasus terburuknya ya yang jadi topik gue pikirin di video ini adalah di saat opening sama ending yang bagus banget itu lu tonton animenya tapi dalamnya ternyata jelek. Kenapa gitu loh, anime gitu, produksi anime ngebela-belain outsource lah, terus ngebikin jadwal produksi sendiri buat opening anime, buat ending anime, dibikin senyentrik itulah sebenarnya gitu. Tapi jawaban ya gue rasa kita harus mikir dulu deh, fungsi opening sama ending anime itu apaan sih. Dan mungkin jawaban pragmatis banget ya adalah ya fungsi opening sama ending anime itu buat gue adalah ya alat buat marketing. Ini jawaban pragmatis banget, gue tahu bisa lo pecah fungsi opening sama ending itu ke hal lain deh gitu, tapi fungsi paling pragmatisnya adalah ya ini marketing anime. Kayak opening sama ending anime itu kan isinya karakter yang ada di anime gitu, katakanlah wah karakternya ganteng, wah karakternya cantik, nyelipin apaan lah gitu yang bisa ditawarkan anime ini ke calon penonton, dengan lagunya juga yang kadang itu bisa jadi dari penyanyi populer, atau lu jadi kepo karena si penyanyi favorit tuh ngisi opening anime tertentu, atau mungkin karena lu nggak pernah dengar penyanyi ini tapi penyanyi ini kok suaranya enak. Yang gua rasa ini didesain buat ngebikin orang kepo dan ke hook coba gitu nonton anime itu kayak gimana. Lu punya kebiasaan gak sih sebelum nonton anime lu itu nyari trailer ya, lu cari opening sama endingnya gimana? Nah orang-orang kayak lu yang dicari gitu. Terus kalau opening sama endingnya bagus, ramai diomongin, orang-orang kan banyak yang kepo tuh pengen nonton animenya kan. Gue rasa wajar sih kenapa gitu kalau misalnya kita ngeliat secara pragmatis ya, opening sama ending anime itu kadang ya dibikin di luar jadwal produksi utama, yang bahkan kadang ngebelain sampai outsource ke orang lain juga gitu, ke studio lain atau apa lagi. Karena ya emang salah satu fungsi opening sama ending ya kalau ngeliat dari pragmatis itu ya buat marketing, biar animenya baik tahu, biar animenya baik kenal, biar kelihatan bagus. Karena opening sama ending itu kadang itu first impression orang loh semua buat nonton suatu anime. Cuman kadang ya ini, kadang lu ketipu gak sih di saat lu ngeliat klip opening atau ending anime yang viral itu, lu coba tonton gitu, ternyata dalamnya kagak sebagus opening sama ending anime, ya kan ketipu kan. Gue pribadi udah jarang banget sih ketipu sama opening dan ending bagus itu gimana, dan makanya kadang tuh sebel gitu kalau misalnya lo kejadian ketipu opening sama ending kayak gitu sih buat gue gitu, kayak ngapain. Makanya gue tuh kalau ngomongin opening sama ending anime, kalau misalnya dua hal itu nawarin spektakel yang bagus, ngasih visual sama animasi yang gila gitu, bikin gue hype, ya dalamnya juga kudu ngasih hal kayak gitu juga gitu, kudu ngasih hal yang bagus. Gue juga masa opening sama endingnya bagus tapi dalamnya kagak, kan lucu ya. Kan gue nonton animenya, gue bukan nonton openingnya juga, gue bukan nonton endingnya doang. Itu aja deh keluarga jelas gue tentang opening sama ending anime gitu ya, kadang gitu di outsource ke orang lain, ke studio lain, dibikin di luar jalur produksi anime gitu. Udah gitu jadi bye.